Barjot ini adalah suatu tempat yang indahnya luar biasa. Sombongnya malaikat kepada Sayyidina Ali, dan kemudian dijawab oleh Sayyidina Ali, "Kowe iki lagi cerita apa malaikat?" "Loh, saya ini sedang cerita kekuasaannya Allah, Sayyidina Ali." Tapi ternyata Sayyidina Ali karamallahu wajah langsung menimpang, "Ya ngapurane ya malaikat. Nggo ngapa aku kudu aduh-aduh haring sabarejat, tak wae ngerti nang dunya kiye anak kewan jenenge nyamuk alias lemut. Lah lemut kewan semena cilike kon duwe anak, beranak pinak, bisa urip bahkan beradaptasi dengan baik, nang di baik bahkan anak nyamuk." Malaikat balik tanya, "Lah Sayyidina Ali sampeyan lagi cerita apa?" "Aku lagi cerita kekuasaan Gusti Allah. Bayangkan nyamuk kewan semena cilike duwe anak, beranak pinak, bahkan bisa menteng baranan. Lah niki kekuasaan Gusti Allah." Malaikat manggut-manggut, "Oh, unik juga ya." Yang tadinya malaikat mau sombong, tapi ternyata ditimpangi oleh Sayyidina Ali. Bahkan malaikat saja bangga atas ayat-ayatnya Allah yang berada di langit, maka kita sebagai makhluk di bumi pun harus bangga dengan ayat-ayatnya Gusti Allah yang ternyata pun diciptakan alam ilmu melimau. Maka ternyata Raja Sulaiman mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mampu membaca ayat-ayatnya Gusti Allah. Seperti kita paham kalau Bapak Ibu guru, apalagi guru-guru SD, guru-guru MI, guru-guru PAUD biasanya pintar untuk nyeritani kali siswa-siswinya. Ada seekor semut, ternyata semut ini titelnya adalah ratu. Ratu semut ini namanya Jirisan. Ternyata ratu semut Jirisan ini sedang memimpin konvoi. Konvoinya ini konvoi semut. Konvoi semut sedang jalan baris berbaris melalui lintasan yang biasa dilintasi oleh pasukan semut. Ternyata terdengar dari suara kejauhan geradak. Ternyata ada Sulaiman beserta rombongan pasukan kudanya. Karena memang Nabi Sulaiman terkenal sangat mencintai hewan-hewan peliharaannya, termasuk pasukan kudanya yang terkenal sangat cepat larinya, hebat, kuat, maka menjadi kebanggaan hewan yang dipelihara oleh Nabi Sulaiman. Dan ternyata ketika rumus suara geradak ini, ratu semut langsung memberikan instruksi kepada pasukan. Kata semut, "Ya ayuhan namlu, wahai semut-semut sekalian, khulu masakinatun, masuklah mlebu aring jero ngerong." Ngerong niku bahasa Indonesianya bolongan. Ini bingungnya di sini Pak Rektor. Kalau saya harus pakai bahasa Napak, harus ada translate-nya. Rong itu leng. Ya. Semarang nyebutnya leng juga. Oh, sama. Jadi bahasa Cilacap rong, bahasa Semarang leng, bahasa Indonesianya bolongan. Kalau gua biasanya besar, tapi kalau ini kan guanya semut, jadi mungkin tepatnya bolongan. Khulu masakinatun, masuklah ke dalam bolongan. Ya, semut bingung bolongan sebelah mana. Maksudnya masuk ke dalam lubang kita, gua kita, karena ternyata Sulaiman akan lewat. Kalau kita nggak cepat-cepat masuk ke dalam lubang, maka kita mau jadi rempeyek. Kita keinjek-injek sama pasukan Sulaiman, karena Sulaiman ini bawa pasukan kudanya. Dan ternyata seketika Ratu Semut bilang dan memberikan instruksi demikian. Dari kejauhan Nabi Sulaiman karena diberikan karunia oleh Allah mampu
mampu berkomunikasi dengan hewan, Nabi Sulaiman tersenyum tapi agak tersinggung. Tersenyum karena geget kemekelan. Ingat semut saja mampu memikirkan keselamatan pasukannya. Tapi tersinggungnya, masa iya saya seorang manusia kok tidak mampu mencontoh dari pimpinan semut demikian. Sehingga Raja Sulaiman menginstruksikan kepada pasukan kuda, jalan, stop, mandek. Langsung serset ngeri mendadak. Ayo kita putar haluan, jangan sampai kita lewat jalur lintasan semut. Karena kalau sampai kita lewat jalan sini, maka kita termasuk mendolimi hewan semut. Akhirnya langsung putar arah, tidak melewati lintasan yang harusnya dilewati oleh Nabi Sulaiman. Dan setelah Nabi Sulaiman pergi, ratunya semut yaitu yang namanya Jirisan ngebatin, kok orang sudah liwat. Berarti ternyata temenan Sulaiman tidak hanya seorang raja, tapi Sulaiman adalah betul-betul nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bernadar, ya Allah, saya ingin memberikan suatu hadiah untuk mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ternyata sesuai dengan nadanya Ratu Jirisan ini, kemudian Ratu Semut datang seorang diri ke kerajaannya Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah berupa sebutir gula pasir. Ya, masa enggak gawa gula pasir seberapa? Kepentokan gone gawa. Orang bawa sebutir semut aja udah sebutir semut. Wong bawa sebutir gula pasir aja udah gedenya hampir sama semutnya. Tapi ternyata Ratu Semut datang pun dengan agak khawatir. Deg-degan pating keranya semakin kerembut. Kinyong tekaring kerajaan Nabi Sulaiman, kira-kira datangnya saya disambut atau tidak? Diperkenankan masuk atau tidak ke kerajaan Nabi Sulaiman? Ternyata atas dasar nekat dan karena bernadar ingin memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman, ternyata dibukalah pintu kerajaan Nabi Sulaiman dan disambut langsung oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman mengatakan, marhaban ya kawanku, marhaban ya batirku, marhaban ya kancaku. Ternyata Ratu Semut sampai kaget. Berarti ingatase aku kewan semene cilike pun dimuliakan oleh Nabi Sulaiman, terharu melangsa. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan kepada Ratu Semut untuk manjat menek kepada badannya Nabi Sulaiman. Ternyata setelah naik ke atas badannya Nabi Sulaiman oleh Ratu Semut ini, yang dituju adalah area wajah pasurnya Nabi Sulaiman. Karena Ratu Semut ingin memberikan sebutir gula pasir, maka yang dituju adalah area lati lisan tutuke Nabi Sulaiman. Setelah apa yang dimaksud Ratu Semut dipahami oleh Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman sambil mangat karo mele. Tapi gak usah saya praktekin. Iki puasa ini Ramadan awan-awan pengajian. Permana karo mele. Kemudian oleh Ratu Semut ini, setelah Nabi Sulaiman mangap, langsung sebutir gula pasir dilemparkan ke dalam mulutnya Nabi Sulaiman. Oleh Sulaiman langsung ditangkap, langsung diemut. Yang diemut gula pasirnya, bukan semutnya, Pak. Setelah diemut oleh Nabi Sulaiman, merebus milik, ngelangsa. Nabi Sulaiman menangis karena Nabi Sulaiman berpikir, ya Allah, ingatase semut saja mampu menyampaikan rasa terima kasihnya. Bahkan Nabi Sulaiman berpikir, kisah butir semut, kok sebutir semut, semut sebutir gula pasir, uli kang nolong, entah gawe tak mitor. Ingatase semut tahu bagaimana cara berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau bukan kekuasaan
ada semut sampai mampu mengucapkan rasa terima kasihnya. Bahkan sampai-sampai saking pintar cerdasnya semut, dibuatlah bagian Al-Quran surat An-Naml karena saking cerdasnya hewan semut. Ini Nabi Sulaiman mampu diangkat kemuliaannya oleh Allah karena bisa membaca ayat-ayatnya Gusti Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Ingatase kewan sing ketone sepele nggih menika semut, tapi tidak dianggap sepele karena Nabi Sulaiman menganggap ini pun ayatnya Gusti Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jangan sampai kita menyepelekan hal yang sepele, karena bisa jadi Allah mengangkat derajat kita dari hal yang sepele. Sampai-sampai Nabi Sulaiman saja punya kebiasaan yang unik. Uniknya Nabi Sulaiman, ketika hendak sholat zuhur, beliau sengaja berangkat lebih awal untuk duduk-duduk di serambi terasnya masjid. Sengaja beliau Nabi Sulaiman mencari orang yang maaf miskin, mencari orang yang maaf melarat untuk diajak ngobrol bersama di teras serambinya masjid. Ketika sudah ketemu dengan orang yang miskin, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, al-miskinun yujalisu miskinan. Sampeyan karo aku ki pada-pada melarate. Sebenarnya ini juga orang miskin yang diajak ngomong terus mikir, kepriye pada-pada melarate? Wong jenengan Sulaiman ki seorang raja, nanti gedongan jarang, kandang kuda saja terbuat dari emas, keramik teras kerajaan Nabi Sulaiman saja dari emas, sampai-sampai tong sampahnya Nabi Sulaiman saja terbuat dari emas. Diceritakan ketika Ratu Bilqis datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman hendak pamer atas nama kekayaan Ratu Bilqis, sengaja Ratu Bilqis menyiapkan emas sekereta kencana, dibungkus bentuknya parsel, dikasih hiasan pita, dalam rangka ngetes kearifannya, kebijaksanaannya Nabi Sulaiman. Ketika dikasih emas sekereta kencana, kalau Nabi Sulaiman sampai heran berarti Nabi Sulaiman hanya seorang raja. Tapi kalau tidak heran atas pemberian emas sekereta kencana oleh Ratu Bilqis, berarti betul-betul Sulaiman adalah seorang nabi. Karena Raja Sulaiman sudah tahu terlebih dahulu apa maksud tujuan Ratu Bilqis datang ke kerajaannya. Akhirnya beliau memerintahkan anak buahnya untuk memanfaatkan emas yang ada dijadikan untuk kandang jaran. Bahkan keramiknya saja, marmernya saja terbuat dari emas, bahkan tong sampahnya pun terbuat dari emas. Seketika Ratu Bilqis datang di kerajaannya Nabi Sulaiman, heran begitu luar biasa. Karena ketika diberikanlah emas sekereta kencana oleh Ratu Bilqis, kemudian Ratu Bilqis dipanggil oleh Sulaiman untuk melihat ke kandang jarane Nabi Sulaiman. Ternyata terbuat dari emas, keramiknya terbuat dari emas, tong sampah pun terbuat dari emas. Ratu Bilqis mau naruh pamer, weruh kabeh-kabeh terbuat dari emas, kelenger seketika. What is a kelenger? Pingsan, semaput, gara-gara lihat tong sampah saja terbuat dari emas. Artinya rupanya bahwa ketika kedatangan Ratu Semut disambut begitu luar biasa, tapi ketika kedatangan Ratu Bilqis yang hanya sekedar ingin pamer atas nama harta kekayaannya, Nabi Sulaiman ini mampu membaca ayatnya Gusti Allah. Sampai ketika duduk dengan orang miskin saja diajak ngobrol, pasti yang diucapkan al-miskinun yujalisu miskinan. Sampai kalau aku kepada melarate. Karena mampu membaca ayatnya Gusti Allah ini, Nabi Sulaiman diangkatlah menjadi seorang raja yang begitu mulia, dan atas kelebihan dari Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman mampu diamalkan sesuai dengan ayat-ayatnya Gusti Allah. Maka seorang dosen, seorang guru pun harus mampu membaca ayat-ayatnya Gusti Allah.
Menjadi guru yang baik adalah ketika kiai saya memberikan penjelasan yang pertama, yang namanya seorang guru alladzina yanzurun nas bi'aini. Seorang dosen, seorang guru alladzina yanzurun nas bi'aini, mampu melihat mahasiswanya dengan pandangan kasih sayang. Jadi seorang guru, seorang dosen mampu memandang mahasiswanya dengan pandangan kasih sayang. Dulu saya punya seorang dosen pelit banget masalah nilai. Saya bahasa Arab itu nilainya C terus Pak. Saya pikir nggak bodoh-bodoh amat bahasa Arab saya. Yang paling pintar di kelas ada, tapi nilainya pun nggak pernah apa. Nilainya B terus. Saya penasaran, kenapa kok nggak ada yang nilainya itu nggak pernah. Saya memberanikan diri. Saya tanya sama dosen saya, Kiai, ini yang paling pintar di kelas dari sekitar 25 pertanyaan, ini yang salah cuma 2, tapi kok nggak pernah dapat nilai A. Ternyata dosen saya menjawab, nilai C hanya untuk mahasiswa, B adalah untuk dosen, dan A hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantesan pelit banget. Saya bahasa Arab nilainya C terus. Ternyata seorang dosen harus mampu memandang mahasiswanya dengan pandangan kasih sayang. Seorang guru, seorang dosen adalah pengembala kambing. Pengembala berarti cara wong Cilacap, wong tukang ngongon wedhus, tukang angon, entah bahasa di Semarang pada pura karonggonku. Pada baik. Seorang dosen, seorang guru adalah wong sing lagi angon. Namanya angon berarti kan di belakangnya sing diemon. Pengembala berarti di belakangnya yang dikembala. Ya berarti memang pantasnya pakai bahasa Jawa. Wong angon di belakangnya sing diemon. Saale karo wong angon nang ngarepe sing diemon niku bukan angon tapi blantik nih. Blantik wedhus. Ketika disuruh wedhus ini jalan kok nggak mau, gegeret-gegeret ketok ora urusan. Namanya blantik. Tapi ternyata seorang dosen, seorang guru, seorang masyayikh, seorang ulama adalah wong sing lagi angon. Berarti di belakangnya yang diemon. Maksudnya bukan dalam arti cara berjalannya di belakangnya mahasiswa itu, tidak. Tapi yang dimaksud seorang dosen menjadi wong sing lagi angon, di belakangnya yang diemon. Ketika angon mama wedhus agi mlaku bener, ya wis dorna bae. Tapi ketika kok wedhus ini mlakune sak kepenake dhewe, bahkan gelem mangan atau nyerobot tanduran tanggane, baru seorang dosen bilang, awas, minggir, aja dipangan. Ini namanya lagi angon. Mampu ngomong kali mahasiswanya, mampu mengembangkan apa yang jadi potensi seorang mahasiswa. Nah, kayak jangan heran kalau ada dosen masuk ke kelas gak bawa buku, gak bawa alat tulis, langsung lenggah, bahkan kadang duduknya di meja, malah duduk di meja, bukan duduk sih, nyender, sambil nyender, kenyong. Kalau kebablasan, kalau pakai bahasa napak begini nih. Saya datang ke sini nggak pakai buku karena saya lagi angon. Angon saya ini nggak pakai buku, jadi silakanlah sekarang penjenengan yang nggak
bisa begitu juga. Aman ini seorang dosen, seorang guru mampu amilun bil ilmi, amalnya diilmoni dan ilmunya harus diamalkan. Saya ulang, syarat menjadi seorang dosen yang baik, seorang guru yang baik, yang pertama yaitu alladzina yanzurunan nas bi'aini, memandang mahasiswanya dengan pandangan kasih sayang, mampu menyayangi mahasiswanya. Dan yang kedua, amilun bil ilmi, amalnya diilmukan, ilmunya diamalkan. Maka ilmu bisa membawa manfaat kalau diiringi dengan hidayah dan diamalkan. Tapi bisa menjadi mubazir ketika ilmunya digeletakkan. Nah ini campur lagi bahasanya saya. Kalau saya di dosen bahasa kayaknya nggak lulus Inggris saya. Digeletakkan ini bahasa Samarang dijarno, dibiarkan saja, akan menjadi mubazir. Tapi ilmu pun bisa menjadi madharat ketika disalahgunakan, tidak sesuai dengan porsi ilmunya. Maka menjadi dosen yang baik adalah amilun bil ilmi, amalnya diilmukan dan ilmunya diamalkan. Ketika seorang dosen mampu mengamalkan ilmunya, berarti mampu memberikan contoh teladan kepada mahasiswanya. Karena mbok sampai dikirane jargoni bisa ngajar, orang bisa ngakoni. Capek-capek kuliah geografi, ternyata kalah sama pawang hujan. Capek-capek kuliah jurusan bahasa, kalah sama Google Translate. Capek-capek kuliah jadi guru, kalah sama orang yang sok tahu. Capek-capek menerima kamu apa adanya, ternyata kalah sama yang bisa memberi kamu segalanya. Maka kalau punya ilmu terlebih dahulu, maka harus kita amalkan. Ketika kita sudah praktek punya amal, maka kita cari ilmunya yang tepat bagaimana. Maka maaf Bapak Ibu, terkadang mahasiswa itu lebih kritis ketimbang dosennya. Ada salah satu santri kemarin tanya di lokasi pengajian, tanyanya itu unik. Tanya begini, mumpuni, kenapa orang batal wudhu gara-gara kentut? Kenapa yang dibasuh bukan bolongan ngisor, tapi kenapa yang dibasuh ini malah anggota wudhu yang lain? Padahal kan yang kentut bolongan ngisor. Ini kan pertanyaan yang susah dijelaskan, tapi agak menggelitik karena memang sudah menjadi mayoritas masyarakat. Ada yang bertanya kepingin ngetes. Kadang ada loh Pak, mahasiswa itu tanya bukan karena nggak tahu, tapi karena kepingin ngetes dosennya. Dan ternyata ada orang bertanya karena memang betul-betul nggak tahu. Dan ada saya di entah itu ngetes, entah itu nggak tahu.